Teman-teman kami ditipu. Kami ditipu. Bahlil Lahadalia Ampat. Kami ditipu. Pemuda adat Raja Ampat sebut Bahlil penipu. Pernyataan Menteri ESDM disorot massa. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia diteriaki, penipu, oleh para pemuda di Bandara Deo Sorong. Melansir pemberitaan tribunsorong.com, Bahlil Lahadalia tiba di Bandara Deo Sorong pada Sabtu, 7 Juni 2025. Pantauan tribunsorong.com, teriakan tersebut pecah ketika Menteri Bahlil Lahadalia melalui seorang utusan meminta perwakilan massa bertemu dengannya di kawasan bandara. Namun, situasi berubah saat massa hendak memasuki terminal bandara. Pada pukul 7.02 WIB, Bahlil Lahadalia diketahui keluar melalui pintu belakang bandara, sehingga memicu kemarahan dan kekecewaan para demonstran. Salah seorang pemuda adat Raja Ampat Uno Klawen menyebut tindakan Menteri Bahlil Lahadalia sebagai bentuk penipuan terhadap rakyat. Bahlil penipu, karena dia hanya menyebut satu perusahaan, yaitu PT Gat Nikel, padahal di Raja Ampat ada 4 perusahaan besar yang beroperasi, ujar Uno kepada tribunsorong.com. Menurut Uno, selain PT Gat Nikel, 3 perusahaan lainnya yang masih beroperasi di wilayah Raja Ampat adalah PT KWI Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama dan PT Mulia Raimon Perkasa. Uno menilai sikap Bahlil Lahadalia yang menghindar dari massa dan tidak berani berdialog langsung sebagai bentuk ketidakjujuran serta ketidakpedulian terhadap aspirasi masyarakat adat. Kami ditipu. Kami ditipu. Bahlil Lahadalia Ampat. Kami ditipu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang pertama, saya harus sampaikan dari sejak beberapa hari lalu saya katakan bahwa ada 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Dari 5 IUP itu yang beroperasi di tahun 2025 yang mendapat RKAB itu cuma 1, yang namanya PT Gat. Dan itu juga kan yang teman-teman media angkat itu bahwa PT Gat, karena di Tenggarai pencemaran lingkungannya itu dekat dengan Payemo. Tadi kita sudah kunjungan. Saya tidak mengulangi apa yang disampaikan Pak Gubernur dengan Pak Bupati. Jadi yang kita kunjungi itu adalah yang berproduksi. Pencemaran itu kan berarti ada produksi. Yang lainnya itu belum berproduksi. Ada satu yang sudah berproduksi tapi di 2024 dan 2025 dia tidak mendapat RKAB. Artinya dari 5 perusahaan itu yang berproduksi hanya 1. Itu kita tinjau. Itu satu. Yang kedua, menyangkut dengan apa yang ditanyakan bagaimana ke depan, kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK, karena urusan lingkungan dengan domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Seperti itu baru kemudian kita ada keputusan lebih lanjut. Tapi aspirasi dan pandangan dari Pak Gubernur, Pak Bupati, Ketua MRP, ya seperti tadi itu. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dikabarkan memberikan informasi tidak akurat terkait kondisi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sebelumnya Bahlil mengklaim bahwa aktivitas tambang di wilayah tersebut tidak mencemari lingkungan. Klaim itu ditegaskan kembali oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Triwinarno usai meninjau lokasi tambang bersama Bahlil. Triwinarno menyebut tidak ditemukan sedimentasi di area pesisir dan menilai kondisi tambang baik-baik saja. Namun Kementerian Lingkungan Hidup justru menemukan fakta sebaliknya. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal menyatakan terjadi jebolnya sedimen yang menyebabkan kekeruhan tinggi di perairan Pulau Manuran. Dikutip dari Warta Kota Live, informasi itu disampaikan Hanif Faisal pada Minggu 8 Juni 2025. Ia pun menyebut kekeruhan air cukup tinggi dan penanganan lingkungan oleh perusahaan tambang masih buruk. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup telah menyekel lokasi tambang dan akan mengevaluasi kembali
izin operasionalnya. Meski demikian, Pulau Manuran dinilai terlalu kecil untuk aktivitas pertambangan sehingga beresiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemuda adat Raja Ampat sebut Bahlil penipu, pernyataan Menteri ESDM disorot massa. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia diteriaki, penipu, oleh para pemuda di Bandara Deo Sorong. Melansir pemberitaan tribunsorong.com, Bahlil Lahadalia tiba di Bandara Deo Sorong pada Sabtu, 7 Juni 2025. Pantauan tribunsorong.com, teriakan tersebut pecah ketika Menteri Bahlil Lahadalia melalui seorang utusan meminta perwakilan massa bertemu dengannya di kawasan bandara. Namun, situasi berubah saat massa hendak memasuki terminal bandara. Pada pukul 7.02 WIB, Bahlil Lahadalia diketahui keluar melalui pintu belakang bandara, sehingga memicu kemarahan dan kekecewaan para demonstran. Salah seorang pemuda adat Raja Ampat Uno Klawen menyebut tindakan Menteri Bahlil Lahadalia sebagai bentuk penipuan terhadap rakyat. Bahlil penipu, karena dia hanya menyebut satu perusahaan, yaitu PT Gak Nikel, padahal di Raja Ampat ada 4 perusahaan besar yang beroperasi, ujar Uno kepada tribunsorong.com. Menurut Uno, selain PT Gak Nikel, 3 perusahaan lainnya yang masih beroperasi di wilayah Raja Ampat adalah PT KW Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama dan PT Mulia Raimon Perkasa. Uno menilai sikap Bahlil Lahadalia yang menghindar dari massa dan tidak berani berdialog langsung sebagai bentuk ketidakjujuran serta ketidakpedulian terhadap aspirasi masyarakat adat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang pertama, saya sampaikan dari sejak beberapa hari lalu saya katakan bahwa ada 5 iup yang ada di Raja Ampat. Dari 5 iup itu yang beroperasi di tahun 2025 yang mendapat RKAB itu cuma satu, yang namanya PT Gak. Dan itu juga kan yang teman-teman media angkat itu bahwa PT Gak, karena ditenggarai pencemaran lingkungannya itu dekat dengan Payemo. Tadi kita sudah kunjungan. Saya tidak mengulangi apa yang disampaikan Pak Gubernur dan Pak Bupati. Jadi yang kita kunjungi itu adalah yang berproduksi. Pencemaran itu kan berarti ada produksi. Yang lainnya itu belum berproduksi. Ada satu yang sudah berproduksi tapi di 2024 dan 2025 dia tidak mendapat RKAB. Artinya dari 5 perusahaan itu yang berproduksi hanya satu. Itu harus ditinjau. Itu satu. Yang kedua, menyangkut dengan apa yang ditanyakan bagaimana ke depan, kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK karena urusan lingkungan dengan domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Seperti itu baru kemudian kita ada keputusan lebih lanjut. Tapi aspirasi dan pandangan dari Gubernur, Pak Bupati, Ketua MRP ya seperti tadi. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dikabarkan memberikan informasi tidak akurat terkait kondisi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sebelumnya Bahlil mengklaim bahwa aktivitas tambang di wilayah tersebut tidak mencemari lingkungan. Klaim itu ditegaskan kembali oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Triwinarno usai meninjau lokasi tambang bersama Bahlil. Triwinarno menyebut tidak ditemukan sedimentasi di area pesisir dan menilai kondisi tambang baik-baik saja. Namun Kementerian
Kementerian Lingkungan Hidup justru menemukan fakta sebaliknya. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal menyatakan terjadi jebolnya sedimen yang menyebabkan kekeruhan tinggi di perairan Pulau Manuran. Dikutip dari Warta Kota Live, informasi itu disampaikan Hanif Faisal pada Minggu 8 Juni 2025. Ia pun menyebut kekeruhan air cukup tinggi dan penanganan lingkungan oleh perusahaan tambang masih buruk. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup telah menyegel lokasi tambang dan akan mengevaluasi kembali izin operasionalnya. Meski demikian, Pulau Manuran dinilai terlalu kecil untuk aktivitas pertambangan sehingga beresiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemuda adat Raja Ampat sebut Bahlil penipu, pernyataan Menteri ESDM disorot massa. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia diteriaki, penipu, oleh para pemuda di Bandara Deo Sorong. Melansir pemberitaan tribunsorong.com, Bahlil Lahadalia tiba di Bandara Deo Sorong pada Sabtu, 7 Juni 2025. Pantauan tribunsorong.com, teriakan tersebut pecah ketika Menteri Bahlil Lahadalia melalui seorang utusan meminta perwakilan massa bertemu dengannya di kawasan bandara. Namun, situasi berubah saat massa hendak memasuki terminal bandara. Pada pukul 7.02 WIB, Bahlil Lahadalia diketahui keluar melalui pintu belakang bandara, sehingga memicu kemarahan dan kekecewaan para demonstran. Salah seorang pemuda adat Raja Ampat Uno Klawen menyebut tindakan Menteri Bahlil Lahadalia sebagai bentuk penipuan terhadap rakyat. Bahlil penipu, karena dia hanya menyebut satu perusahaan, yaitu PT Gak Nikel, padahal di Raja Ampat ada 4 perusahaan besar yang beroperasi, ujar Uno kepada tribunsorong.com. Menurut Uno, selain PT Gak Nikel, 3 perusahaan lainnya yang masih beroperasi di wilayah Raja Ampat adalah PT KWI Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama dan PT Mulia Raimon Perkasa. Uno menilai sikap Bahlil Lahadalia yang menghindar dari massa dan tidak berani berdialog langsung sebagai bentuk ketidakjujuran serta ketidakpedulian terhadap aspirasi masyarakat adat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang pertama, saya sampaikan dari sejak beberapa hari lalu saya katakan bahwa ada 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Dari 5 IUP itu yang beroperasi di tahun 2025 yang mendapat RKAB itu cuma 1, yang namanya PT Gak. Dan itu juga kan yang teman-teman media angkat itu bahwa PT Gak, karena ditenggarai pencemaran lingkungannya itu dekat dengan Payemo. Tadi kita sudah kunjungan. Saya tidak mengulangi apa yang disampaikan Pak Gubernur dan Pak Bupati. Jadi yang kita kunjungi itu adalah yang berproduksi. Pencemaran itu kan berarti ada produksi. Yang lainnya itu belum berproduksi. Ada satu yang sudah berproduksi tapi di 2024 dan 2025 dia tidak mendapat RKAB. Artinya dari 5 perusahaan itu yang berproduksi hanya 1. Itu oleh tinjau. Itu satu. Yang kedua, menyangkut dengan apa yang ditanyakan bagaimana ke depan, kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Seperti itu baru kemudian kita ada keputusan lebih lanjut. Tapi aspirasi dan pandangan dari Pak Gubernur, Pak Bupati, Ketua MRP ya seperti tadi itu. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menteri
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dikabarkan memberikan informasi tidak akurat terkait kondisi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sebelumnya Bahlil mengklaim bahwa aktivitas tambang di wilayah tersebut tidak mencemari lingkungan. Klaim itu ditegaskan kembali oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Triwinarno usai meninjau lokasi tambang bersama Bahlil. Triwinarno menyebut tidak ditemukan sedimentasi di area pesisir dan menilai kondisi tambang baik-baik saja. Namun Kementerian Lingkungan Hidup justru menemukan fakta sebaliknya. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal menyatakan terjadi jebolnya sedimen yang menyebabkan kekeruhan tinggi di perairan Pulau Manuran. Dikutip dari Warta Kota Live, informasi itu disampaikan Hanif Faisal pada Minggu 8 Juni 2025. Ia pun menyebut kekeruhan air cukup tinggi dan penanganan lingkungan oleh perusahaan tambang masih buruk. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup telah menyekel lokasi tambang dan akan mengevaluasi kembali izin operasionalnya. Meski demikian, Pulau Manuran dinilai terlalu kecil untuk aktivitas pertambangan sehingga beresiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemuda adat Raja Ampat sebut Bahlil penipu, pernyataan Menteri ESDM disorot massa. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia diteriaki, penipu, oleh para pemuda di Bandara Deo Sorong. Melansir pemberitaan tribunsorong.com, Bahlil Lahadalia tiba di Bandara Deo Sorong pada Sabtu, 7 Juni 2025. Pantauan tribunsorong.com, teriakan tersebut pecah ketika Menteri Bahlil Lahadalia melalui seorang utusan meminta perwakilan massa bertemu dengannya di kawasan bandara. Namun, situasi berubah saat massa hendak memasuki terminal bandara. Pada pukul 7.02 WIB, Bahlil Lahadalia diketahui keluar melalui pintu belakang bandara, sehingga memicu kemarahan dan kekecewaan para demonstran. Salah seorang pemuda adat Raja Ampat Uno Klawen menyebut tindakan Menteri Bahlil Lahadalia sebagai bentuk penipuan terhadap rakyat. Bahlil penipu, karena dia hanya menyebut satu perusahaan, yaitu PT GA Nikel, padahal di Raja Ampat ada 4 perusahaan besar yang beroperasi, ujar Uno kepada tribunsorong.com. Menurut Uno, selain PT GA Nikel, 3 perusahaan lainnya yang masih beroperasi di wilayah Raja Ampat adalah PT KW Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama dan PT Mulia Raimon Perkasa. Uno menilai sikap Bahlil Lahadalia yang menghindar dari massa dan tidak berani berdialog langsung sebagai bentuk ketidakjujuran serta ketidakpedulian terhadap aspirasi masyarakat adat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang pertama, saya sampaikan dari sejak beberapa hari lalu saya katakan bahwa ada 5 iup yang ada di Raja Ampat. Dari 5 iup itu yang beroperasi di tahun 2025 yang mendapat RKAB itu cuma 1, yang namanya PT GA. Dan itu juga kan yang teman-teman media angkat itu bahwa PT GA, karena ditenggarai pencemaran lingkungannya itu dekat dengan Payemo. Tadi kita sudah kunjungan. Saya tidak mengulangi apa yang disampaikan Pak Gubernur dan Pak Bupati. Jadi yang kita kunjungi itu adalah yang berproduksi. Pencemaran itu kan berarti ada produksi. Yang lainnya itu belum berproduksi. Ada satu yang sudah berproduksi tapi di 2024 dan 2025 dia tidak mendapat RKAB. Artinya dari 5 perusahaan itu yang berproduksi hanya 1. Itu yang kita tinjau. Itu satu. Yang kedua, menyangkut dengan apa yang ditanyakan bagaimana ke depan, kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK karena urusan lingkungan dengan domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Seperti itu baru kemudian kita ada keputusan lebih lanjut.
Tapi aspirasi dan pandangan dari Pak Gubernur, Pak Bupati, Ketua MRP ya seperti tadi itu. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dikabarkan memberikan informasi tidak akurat terkait kondisi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sebelumnya Bahlil mengklaim bahwa aktivitas tambang di wilayah tersebut tidak mencemari lingkungan. Klaim itu ditegaskan kembali oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Triwinarno usai meninjau lokasi tambang bersama Bahlil. Triwinarno menyebut tidak ditemukan sedimentasi di area pesisir dan menilai kondisi tambang baik-baik saja. Namun Kementerian Lingkungan Hidup justru menemukan fakta sebaliknya. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal menyatakan terjadi jebolnya sedimen yang menyebabkan kekeruhan tinggi di perairan Pulau Manuran. Dikutip dari Warta Kota Live, informasi itu disampaikan Hanif Faisal pada Minggu 8 Juni 2025. Ia pun menyebut kekeruhan air cukup tinggi dan penanganan lingkungan oleh perusahaan tambang masih buruk. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup telah menyekel lokasi tambang dan akan mengevaluasi kembali izin operasionalnya. Meski demikian, Pulau Manuran dinilai terlalu kecil untuk aktivitas pertambangan sehingga beresiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemuda adat Raja Ampat sebut Bahlil penipu, pernyataan Menteri ESDM disorot massa. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia diteriaki, penipu, oleh para pemuda di Bandara Deo Sorong. Melansir pemberitaan tribunsorong.com, Bahlil Lahadalia tiba di Bandara Deo Sorong pada Sabtu, 7 Juni 2025. Pantauan tribunsorong.com, teriakan tersebut pecah ketika Menteri Bahlil Lahadalia melalui seorang utusan meminta perwakilan massa bertemu dengannya di kawasan bandara. Namun, situasi berubah saat massa hendak memasuki terminal bandara. Pada pukul 7.02 WIB, Bahlil Lahadalia diketahui keluar melalui pintu belakang bandara, sehingga memicu kemarahan dan kekecewaan para demonstran. Salah seorang pemuda adat Raja Ampat Uno Klawen menyebut tindakan Menteri Bahlil Lahadalia sebagai bentuk penipuan terhadap rakyat. Bahlil penipu, karena dia hanya menyebut satu perusahaan, yaitu PT GAK Nikel, padahal di Raja Ampat ada 4 perusahaan besar yang beroperasi, ujar Uno kepada tribunsorong.com. Menurut Uno, selain PT GAK Nikel, 3 perusahaan lainnya yang masih beroperasi di wilayah Raja Ampat adalah PT KW Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama dan PT Mulia Raimon Perkasa. Uno menilai sikap Bahlil Lahadalia yang menghindar dari massa dan tidak berani berdialog langsung sebagai bentuk ketidakjujuran serta ketidakpedulian terhadap aspirasi masyarakat adat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang pertama, saya harus sampaikan dari sejak beberapa hari lalu saya katakan bahwa ada 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Dari 5 IUP itu yang beroperasi di tahun 2025 yang mendapat RKB itu cuma 1, yang namanya PT GAK. Dan itu juga kan yang teman-teman media angkat itu bahwa PT GAK, karena di Tenggarai pencemaran lingkungannya itu dekat dengan Payemo. Tadi kita sudah kunjungan. Saya tidak mengulangi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur dan Pak Bupati. Jadi yang kita kunjungi itu adalah yang berproduksi. Pencemaran itu kan berarti ada produksi. Yang lainnya itu belum berproduksi. Ada satu yang sudah berproduksi tapi di 2024 dan 2025 dia tidak mendapat RKB. Artinya dari 5 perusahaan itu yang berproduksi hanya 1. Itu oleh tinjau.
Itu satu. Yang kedua, menyangkut dengan apa yang ditanyakan bagaimana ke depan, kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK, karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Seperti itu baru kemudian kita ada keputusan lebih lanjut. Tapi aspirasi dan pandangan dari Pak Gubernur, Pak Bupati, Ketua MRP ya seperti tadi itu. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dikabarkan memberikan informasi tidak akurat terkait kondisi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sebelumnya Bahlil mengklaim bahwa aktivitas tambang di wilayah tersebut tidak mencemari lingkungan. Klaim itu ditegaskan kembali oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Triwinarno usai meninjau lokasi tambang bersama Bahlil. Triwinarno menyebut tidak ditemukan sedimentasi di area pesisir dan menilai kondisi tambang baik-baik saja. Namun Kementerian Lingkungan Hidup justru menemukan fakta sebaliknya. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal menyatakan terjadi jebolnya sedimen yang menyebabkan kekeruhan tinggi di perairan Pulau Manuran. Dikutip dari Warta Kota Live, informasi itu disampaikan Hanif Faisal pada Minggu 8 Juni 2025. Ia pun menyebut kekeruhan air cukup tinggi dan penanganan lingkungan oleh perusahaan tambang masih buruk. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup telah menyekel lokasi tambang dan akan mengevaluasi kembali izin operasionalnya. Meski demikian, Pulau Manuran dinilai terlalu kecil untuk aktivitas pertambangan sehingga beresiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemuda adat Raja Ampat sebut Bahlil penipu, pernyataan Menteri ESDM disorot massa. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia diteriaki, penipu, oleh para pemuda di Bandara Deo Sorong. Melansir pemberitaan tribunsorong.com, Bahlil Lahadalia tiba di Bandara Deo Sorong pada Sabtu, 7 Juni 2025. Tribunsorong.com, teriakan tersebut pecah ketika Menteri Bahlil Lahadalia melalui seorang utusan meminta perwakilan massa bertemu dengannya di kawasan bandara. Namun, situasi berubah saat massa hendak memasuki terminal bandara. Pada pukul 7.02 WIB, Bahlil Lahadalia diketahui keluar melalui pintu belakang bandara, sehingga memicu kemarahan dan kekecewaan para demonstran. Salah seorang pemuda adat Raja Ampat Uno Klawen menyebut tindakan Menteri Bahlil Lahadalia sebagai bentuk penipuan terhadap satu, yaitu, padahal di Raja Ampat ada 4 perusahaan besar yang beroperasi, ujar Uno kepada tribunsorong.com. Menurut Uno, selain PT, 3 perusahaan lainnya yang masih Raja Ampat, Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama dan PT Mulia Raimon Perkasa. Uno menilai sikap Bahlil Lahadalia yang menghindar dari massa dan tidak berani berdialog langsung sebagai bentuk ketidakjujuran serta ketidakpedulian terhadap aspirasi masyarakat adat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang pertama, saya sampaikan dari sejak beberapa hari lalu saya katakan bahwa ada 5 iup yang ada di Raja Ampat. Dari 5 iup itu yang beroperasi di tahun 2025 yang mendapat RKB itu cuma 1, yang namanya PT GAK. Dan itu juga kan yang teman-teman media angkat itu bahwa PT GAK, karena ditenggarai pencemaran lingkungannya itu dekat dengan Payemo. Tadi kita sudah kunjungan. Saya tidak mengulangi apa yang disampaikan Pak Gubernur dengan Pak Bupati.
Jadi yang kita kunjungi itu adalah yang berproduksi. Pencemaran itu kan berarti ada produksi. Yang lainnya itu belum berproduksi. Ada satu yang sudah berproduksi tapi di 2024 dan 2025 dia tidak mendapat RKAB. Artinya dari 5 perusahaan itu yang berproduksi hanya satu. Itu harus ditinjau. Itu satu. Yang kedua, menyangkut dengan apa yang ditanyakan bagaimana ke depan, kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Seperti itu baru kemudian kita ada keputusan lebih lanjut. Tapi aspirasi dan pandangan dari Gubernur, Bupati, Ketua MRP ya seperti tadi. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dikabarkan memberikan informasi tidak akurat terkait kondisi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sebelumnya Bahlil mengklaim bahwa aktivitas tambang di wilayah tersebut tidak mencemari lingkungan. Klaim itu ditegaskan kembali oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Triwinarno usai meninjau lokasi tambang bersama Bahlil. Triwinarno menyebut tidak ditemukan sedimentasi di area pesisir dan menilai kondisi tambang baik-baik saja. Namun Kementerian Lingkungan Hidup justru menemukan fakta sebaliknya. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal menyatakan terjadi jebolnya sedimen yang menyebabkan kekeruhan tinggi di perairan Pulau Manuran. Dikutip dari Warta Kota Live, informasi itu disampaikan Hanif Faisal pada Minggu 8 Juni 2025. Ia pun menyebut kekeruhan air cukup tinggi dan penanganan lingkungan oleh perusahaan tambang masih buruk. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup telah menyekel lokasi tambang dan akan mengevaluasi kembali izin operasionalnya. Meski demikian, Pulau Manuran dinilai terlalu kecil untuk aktivitas pertambangan sehingga beresiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemuda adat Raja Ampat sebut Bahlil penipu, pernyataan Menteri ESDM disorot massa. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia diteriaki, penipu, oleh para pemuda di Bandara Deo Sorong. Melansir pemberitaan tribunsorong.com, Bahlil Lahadalia tiba di Bandara Deo Sorong pada Sabtu, 7 Juni 2025. Pantauan tribunsorong.com, teriakan tersebut pecah ketika Menteri Bahlil Lahadalia melalui seorang utusan meminta perwakilan massa bertemu dengannya di kawasan bandara. Namun, situasi berubah saat massa hendak memasuki terminal bandara. Pada pukul 7.02 WIB, Bahlil Lahadalia diketahui keluar melalui pintu belakang bandara, sehingga memicu kemarahan dan kekecewaan para demonstran. Salah seorang pemuda adat Raja Ampat Uno Klawen menyebut tindakan Menteri Bahlil Lahadalia sebagai bentuk penipuan terhadap rakyat. Bahlil penipu, karena dia hanya menyebut satu perusahaan, yaitu PT Gat Nikel, padahal di Raja Ampat ada 4 perusahaan besar yang beroperasi, ujar Uno kepada tribunsorong.com. Menurut Uno, selain PT Gat Nikel, 3 perusahaan lainnya yang masih beroperasi di wilayah Raja Ampat adalah PT KWI Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama dan PT Mulia Raimon Perkasa. Uno menilai sikap Bahlil Lahadalia yang menghindar dari massa dan tidak berani berdialog langsung sebagai bentuk ketidakjujuran serta ketidakpedulian terhadap aspirasi masyarakat adat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang pertama, saya sampaikan dari sejak beberapa hari lalu saya katakan bahwa ada 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Dari 5 IUP itu,
yang beroperasi di tahun 2025 yang mendapat RKAB itu cuma satu, yang namanya PTK. Dan itu juga kan yang teman-teman media angkat itu bahwa PTK, karena ditenggarai pencemaran lingkungannya itu dekat dengan Payemo. Tadi kita sudah kunjungan. Saya tidak mengulangi apa yang disampaikan Pak Gubernur dengan Pak Bupati. Jadi yang kita kunjungi itu ada produksi. Pencemaran itu kan berarti ada produksi. Yang lainnya itu belum berproduksi. Ada satu yang sudah berproduksi tapi di 2024 dan 2025 dia tidak mendapat RKAB. Artinya dari 5 perusahaan itu yang berproduksi hanya satu. Itu yang kita tinjau. Itu satu. Yang kedua, menyangkut dengan apa yang ditanyakan bagaimana ke depan, kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Seperti itu baru kemudian kita ada keputusan lebih lanjut. Tapi aspirasi dan pandangan dari Pak Gubernur, Pak Bupati, Ketua MRP ya seperti tadi itu. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dikabarkan memberikan informasi tidak akurat terkait kondisi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sebelumnya Bahlil mengklaim bahwa aktivitas tambang di wilayah tersebut tidak mencemari lingkungan. Klaim itu ditegaskan kembali oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Triwinarno usai meninjau lokasi tambang bersama Bahlil. Triwinarno menyebut tidak ditemukan sedimentasi di area pesisir dan menilai kondisi tambang baik-baik saja. Namun Kementerian Lingkungan Hidup justru menemukan fakta sebaliknya. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal menyatakan terjadi jebolnya sedimen yang menyebabkan kekeruhan tinggi di perairan Pulau Manuran. Dikutip dari Warta Kota Live, informasi itu disampaikan Hanif Faisal pada Minggu 8 Juni 2025. Ia pun menyebut kekeruhan air cukup tinggi dan penanganan lingkungan oleh perusahaan tambang masih buruk. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup telah menyekel lokasi tambang dan akan mengevaluasi kembali izin operasionalnya. Meski demikian, Pulau Manuran dinilai terlalu kecil untuk aktivitas pertambangan sehingga beresiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemuda adat Raja Ampat sebut Bahlil penipu, pernyataan Menteri ESDM disorot massa. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia diteriaki, penipu, oleh para pemuda di Bandara Deo Sorong. Melansir pemberitaan tribunsorong.com, Bahlil Lahadalia tiba di Bandara Deo Sorong pada Sabtu, 7 Juni 2025. Pantauan tribunsorong.com, teriakan tersebut pecah ketika Menteri Bahlil Lahadalia melalui seorang utusan meminta perwakilan massa bertemu dengannya di kawasan bandara. Namun, situasi berubah saat massa hendak memasuki terminal bandara. Pada pukul 7.02 WIB, Bahlil Lahadalia diketahui keluar melalui pintu belakang bandara, sehingga memicu kemarahan dan kekecewaan para demonstran. Salah seorang pemuda adat Raja Ampat Uno Klawen menyebut tindakan Menteri Bahlil Lahadalia sebagai bentuk penipuan terhadap rakyat. Bahlil penipu, karena dia hanya menyebut satu perusahaan, yaitu PT GA Nikel, padahal di Raja Ampat ada 4 perusahaan besar yang beroperasi, ujar Uno kepada tribunsorong.com. Menurut Uno, selain PT GA Nikel, 3 perusahaan lainnya yang masih beroperasi di wilayah Raja Ampat adalah PT KW Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama dan PT Mulia Raimon Perkasa. Uno menilai sikap Bahlil Lahadalia yang menghindar dari massa dan tidak berani berdialog langsung sebagai bentuk ketidakjujuran serta ketidakpedulian terhadap aspirasi masyarakat adat.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang pertama, saya sampaikan dari sejak beberapa hari lalu saya katakan bahwa ada 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Dari 5 IUP itu yang beroperasi di tahun 2025 yang mendapat RKAB itu cuma satu, yang namanya PTK. Dan itu juga kan yang teman-teman media angkat itu bahwa PTK karena di Tenggarai pencemaran lingkungannya itu dekat dengan Payemo. Tadi kita sudah kunjungan. Saya tidak mengulangi apa yang disampaikan Pak Gubernur dan Pak Bupati. Jadi yang kita kunjungi itu adalah yang berproduksi. Pencemaran itu kan berarti ada produksi. Yang lainnya itu belum berproduksi. Ada satu yang sudah berproduksi tapi di 2024 dan 2025 dia tidak mendapat RKAB. Artinya dari 5 perusahaan itu yang berproduksi hanya satu. Itu oleh tinjau. Itu satu. Yang kedua, menyangkut dengan apa yang ditanyakan bagaimana ke depan, kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Seperti itu baru kemudian kita ada keputusan lebih lanjut. Tapi aspirasi dan pandangan dari Pak Gubernur, Pak Bupati, Ketua MRP ya seperti tadi. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dikabarkan memberikan informasi tidak akurat terkait kondisi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sebelumnya Bahlil mengklaim bahwa aktivitas tambang di wilayah tersebut tidak mencemari lingkungan. Klaim itu ditegaskan kembali oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Triwinarno usai meninjau lokasi tambang bersama Bahlil. Triwinarno menyebut tidak ditemukan sedimentasi di area pesisir dan menilai kondisi tambang baik-baik saja. Namun Kementerian Lingkungan Hidup justru menemukan fakta sebaliknya. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal menyatakan terjadi jebolnya sedimen yang menyebabkan kekeruhan tinggi di perairan Pulau Manuran. Dikutip dari Warta Kota Live, informasi itu disampaikan Hanif Faisal pada Minggu 8 Juni 2025. Ia pun menyebut kekeruhan air cukup tinggi dan penanganan lingkungan oleh perusahaan tambang masih buruk. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup telah menyekel lokasi tambang dan akan mengevaluasi kembali izin operasionalnya. Meski demikian, Pulau Manuran dinilai terlalu kecil untuk aktivitas pertambangan sehingga beresiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemuda adat Raja Ampat sebut Bahlil penipu, pernyataan Menteri ESDM disorot massa. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia diteriaki, penipu, oleh para pemuda di Bandara Deo Sorong. Melansir pemberitaan tribunsorong.com, Bahlil Lahadalia tiba di Bandara Deo Sorong pada Sabtu, 7 Juni 2025. Pantauan tribunsorong.com, teriakan tersebut pecah ketika Menteri Bahlil Lahadalia melalui seorang utusan meminta perwakilan massa bertemu dengannya di kawasan bandara. Namun, situasi berubah saat massa hendak memasuki terminal bandara. Pada pukul 7.02 WIB, Bahlil Lahadalia diketahui keluar melalui pintu belakang bandara, sehingga memicu kemarahan dan kekecewaan para demonstran. Salah seorang pemuda adat Raja Ampat Uno Klawen menyebut tindakan Menteri Bahlil Lahadalia sebagai bentuk penipuan terhadap rakyat. Bahlil penipu, karena dia hanya menyebut satu perusahaan, yaitu PT GA Nikel, padahal di Raja Ampat ada 4 perusahaan besar yang beroperasi, ujar Uno kepada tribunsorong.com. Menurut Uno, selain PT GA Nikel, 3 perusahaan lainnya yang masih beroperasi di wilayah Raja Ampat adalah PT KW Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama dan PT Mulia Raimon Perkasa. Uno menilai sikap Bahlil Lahadalia yang menghindar dari massa dan tidak berani berdialog langsung sebagai bentuk ketidakjujuran serta ketidakpedulian terhadap aspirasi masyarakat adat.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang pertama, saya harus sampaikan dari sejak beberapa hari lalu saya katakan bahwa ada 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Dari 5 IUP itu yang beroperasi di tahun 2025 yang mendapat RKAB itu cuma satu, yang namanya PTK. Dan itu juga kan yang teman-teman media angkat itu bahwa PTK karena di Tenggarai pencemaran lingkungannya itu dekat dengan Payemo. Tadi kita sudah kunjungan. Saya tidak mengulangi apa yang disampaikan Pak Gubernur dengan Pak Bupati. Jadi yang kita kunjungi itu adalah yang berproduksi. Pencemaran itu kan berarti ada produksi. Yang lainnya itu belum berproduksi. Ada satu yang sudah berproduksi tapi di 2024 dan 2025 dia tidak mendapat RKAB. Artinya dari 5 perusahaan itu yang berproduksi hanya satu. Itu harus ditinjau. Itu satu. Yang kedua, menyangkut dengan apa yang ditanyakan bagaimana ke depan, kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Seperti itu baru kemudian kita ada keputusan lebih lanjut. Tapi aspirasi dan pandangan dari Pak Gubernur, Pak Bupati, Ketua MRP ya seperti tadi itu. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dikabarkan memberikan informasi tidak akurat terkait kondisi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sebelumnya Bahlil mengklaim bahwa aktivitas tambang di wilayah tersebut tidak mencemari lingkungan. Klaim itu ditegaskan kembali oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Triwinarno usai meninjau lokasi tambang bersama Bahlil. Triwinarno menyebut tidak ditemukan sedimentasi di area pesisir dan menilai kondisi tambang baik-baik saja. Namun Kementerian Lingkungan Hidup justru